Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Karpet Masjid Al-Hilal. Nabi Ibrahim merupakan seorang nabi yang hidup di masa jahiliyah, masa di mana puncak dari berkumpulnya orang musyrik dan kafir. Tapi sebelumnya, tekan tombol subscribe channel Karpet Masjid Al-Hilal dan jangan lupa tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi update terbaru dari kami. Nabi Ibrahim juga adalah nabi ke-6 yang wajib diketahui oleh umat Islam. Beliau lahir pada tahun 2295 sebelum Masehi di Mausul. Nabi Ibrahim merupakan anak dari seorang pengrajin berhala yang termasyhur pada zaman tersebut. Pada zaman beliau di Mausul, diperintah oleh Raja Namrud yang memerintahkan rakyatnya untuk menyembahnya sebagai Tuhan. Nama asli Nabi Ibrahim adalah Ibrahim bin Tarah. Dengan garis keturunan Adam alaihissalam, Syits, Anush, Kinan, Mihlail, Yarid, Idris alaihissalam, Matusyalih, Lama, Nur alaihissalam, Sam, Arfahsyad, Solih, Abir, Falid, Ro'u, Saruj, Nahur, Tarah, Ibrahim alaihissalam. Usia beliau 175 tahun. Periode sejarahnya 1997 hingga 1822 sebelum Masehi. Beliau diutus di Ur, daerah selatan Babilonia, Irak. Jumlah keturunan Nabi Ibrahim 13 anak, termasuk Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ishak alaihissalam. Tempat wafat di Al-Khalil, Hebron, Palestina atau Israel. Sebutan untuk kaum Ibrahim yaitu bangsa Kaldan. Al-Quran menyebutkan nama Nabi Ibrahim sebanyak 69 kali. Biografi Nabi Ibrahim. Ibrahim merupakan nabi dalam agama Samawi. Ia mendapat gelar dari Allah dengan gelar Khalilullah, yaitu sahabat Allah. Selain itu, ia bersama anaknya Ismail terkenal sebagai pengasas Ka'bah. Ia diangkat menjadi nabi sekitar tahun 1900 sebelum Masehi. Diutus untuk kaum Kaldan yang terletak di kota Ur, negeri yang disebut kini sebagai Irak. Karena Raja Namrud mendapat pertanda bahwa seorang bayi akan dilahirkan di sana, dan bayi ini akan tumbuh dan merampas tahtanya. Antara sifat insan yang akan menentangnya ini ialah dia akan membawa agama yang mempercayai satu Tuhan dan akan menjadi pemusnah batu berhala. Insan ini juga akan menjadi penyebab Raja Namrud mati dengan cara yang dahsyat. Oleh karena itu, Raja Namrud telah mengarahkan semua bayi yang dilahirkan di tempat ini untuk dibunuh. Manakala golongan lelaki dan wanita pula telah dipisahkan selama setahun. Walaupun berada dalam keadaan cemas, kehendak Allah tetap terjadi. Istri Azar telah mengandung namun tidak menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Pada suatu hari, dia merasa seperti telah tiba waktunya untuk melahirkan anak dan sadar sekiranya diketahui Raja Namrud yang zalim, pasti dia serta anaknya akan dibunuh. Dalam ketakutan, ibu Nabi Ibrahim telah bersembunyi dan melahirkan anaknya di dalam sebuah gua. Selepas itu, dia memasuki batu-batu kecil dalam mulut bayinya itu.
dan meninggalkannya sendirian. Seminggu kemudian, dia bersama suaminya telah pulang ke gua tersebut dan terkejut melihat Nabi Ibrahim alaihissalam masih hidup. Selama seminggu, bayi itu menghisap celah jarinya yang mengeluarkan susu dan makanan lain. Pada saat berusia 15 bulan, tubuh Nabi Ibrahim telah membesar dengan cepatnya, seperti anak yang berusia 2 tahun. Maka kedua ibu bapaknya berani membawanya pulang ke rumah mereka. Saat Nabi Ibrahim mulai tumbuh besar, dia mulai berpikir kenapa masyarakat menyembah berhala. Padahal berhala hanya benda mati yang terbuat dari batu, sehingga beliau tidak mau menyembah berhala. Nabi Ibrahim melihat benda-benda di langit, seperti bintang dan bulan. Kemudian beliau berpikir bahwa, apakah benar benda-benda di langit itulah Tuhan? Namun, beliau melihat bulan, bintang, dan matahari tersebut terbenam dan menghilang. Sehingga beliau berkata, aku tidak akan bertuhan kepada benda-benda seperti itu. Hal ini telah dikisahkan dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 76 hingga 79. Saat Nabi Ibrahim beranjak dewasa, Allah memberikan akal, pikiran yang luar biasa cerdas, sehingga saat itulah Nabi Ibrahim mulai mendakwah. Mukjizat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dikenal sebagai bapak para nabi. Dia dihormati oleh pemeluk 3 agama, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Nabi Ibrahimlah yang membangun Ka'bah di kota Mekah. Keyakinannya yang kuat terhadap Islam dimulai dari pencariannya akan Tuhan. Dia sangat tidak menerima orang-orang di sekitarnya yang menyembah berhala. Sampai akhirnya dia dibakar hidup-hidup. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan mukjizatnya dengan menyelamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api. Peristiwa itu berawal dalam menjalankan dakwahnya. Beliau dihadang dengan persoalan berat. Masa jahiliyah adalah masa keserakahan dan keburukan umat manusia terbesar. Berhala tersebar di mana-mana dijadikan Tuhan yang disembah oleh Najara Namrud dan rakyatnya. Suatu hari, pada saat orang-orang di negara Nabi pergi dan meninggalkan kampungnya, Nabi Ibrahim memiliki akal untuk menghancurkan semua berhala-berhala itu. Ia menghancurkan berhala-berhala itu dengan sebuah kapak, lalu menyisakan satu berhala dan sengaja menaruh kapak sebagai kalung berhala tersebut. Setelah Najara Namrud dan pengikutnya kembali ke negerinya, Raja Namrud sangat marah mengetahui kejadian tersebut. Raja langsung menuduh Nabi Ibrahim sebagai pelakunya, karena Raja tahu bahwa beliau tidak suka terhadap berhala-berhala itu. Raja meminta agar Nabi Ibrahim dibawa ke hadapannya untuk dihukum. Nabi Ibrahim tidak mengaku bahwa ialah yang menghancurkan berhala-berhala itu. Dengan kecerdasan Nabi, ia berkata bahwa berhala besar yang berkalung kapak itulah yang menghancurkan berhala-berhala lainnya itu. Raja Namrud tertawa dan mengatakan bahwa tidak mungkin berhala batu bisa melakukan hal seperti itu. Dari situlah Nabi lalu mengatakan bahwa berhala yang tidak bisa melakukan apa-apa, kenapa harus disembah? Mendengar perkataan Nabi Ibrahim tersebut, para pengikut Raja Namrud tersadar bahwa berhala yang mereka sembah selama ini bukanlah Tuhan. Raja Namrud semakin marah terhadap beliau,
raja memerintahkan pasukannya untuk membakar Nabi Ibrahim hidup-hidup. Nabi kemudian diikat di tengah tumpukan kayu, lalu raja memerintahkan untuk menghidupkan api untuk membakar Ibrahim. Atas kuasa dan izin Allah, Nabi Ibrahim diselamatkan dari kobaran api yang panas tersebut. Melalui surat Al-Anbiya ayat 69, Allah berfirman, "Mereka menyalakan api yang besar dan melemparkan Ibrahim ke dalamnya. Lalu kami berfirman, 'Wahai api, jadilah engkau dingin dan penyelamat bagi Ibrahim.' Maka selamatlah Ibrahim dan sama sekali tidak mendapatkan bahaya apapun." Betapa terkejutnya Raja Namrud dan pengikutnya ketika api yang besar itu padam. Nabi Ibrahim keluar tanpa luka sedikit pun. Demikianlah kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.